Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Jadi tadi sudah sampai di ah, jadi tadi sudah sampai di sini ya. Kita kita cek koneksi dulu. Kita cek koneksi. Ah, oh gagal koneksi ke database. Artinya ada kesalahan ini. Masih ada kesalahan dari file koneksinya. Berarti masih ada kesalahan dari file koneksinya kan? Sepertinya nih, ini koneksi. Soalnya soalnya ini gagal koneksi ke database. Artinya ada yang salah ini. Di shortcutnya ya masalah. Ini buat ngecek doang. Ya, Buat koneksi ke database, program buat buat koneksi database. Enggak, ini yang if else-nya itu yang cuman buat ngecek doang. Ya ini ngeceknya ini ya berhasil cuman apa enggak. ya. Ini ada kesalahan di sini nih sepertinya. Saya coba perbaiki dulu. Ini SARX 4168 sebentar, SARX 4168. Oh ini SAR. Oh ya ya ya, sorry. Ini user. Ini user database-nya add. Ini all privilege. Jadi saya lupa menambahkan usernya tadi. Ini. Sekarang kan udah ada usernya kan. Jadi kalau kita refresh di sini, oh masih salah. Sebentar. Make change. SARX user. eh, oh ini IoT. Aduh, ini IoT nih. Pantasan nggak konek-konek dia. Nah ini baru berhasil. Berhasil. Artinya ini sudah oke. Artinya ini sudah oke. Ini sudah bisa dihapus ini. Ini udah bisa dihapus. Sekarang kita tes fungsi insert. Fungsi insert datanya. Insert data jarak. Ini. Insert data jarak. Berarti kita coba cek fungsi insert data jaraknya ini ngambil nilai jarak kan. Insert, insert data jarak sama dengan berarti begini. Insert data jarak dot php sama dengan 10 coba. Jadi kita masukkan nilai 10. Masuk. Kalau kita cek di database, kita cek data terakhir. Coba cek data terakhir di database. Oh, kok kosong ya? Oh, sebentar. Insert data. Insert into TB jarak. Insert into TB jarak. Kita coba lihat codingnya.
Oh ini, ini parameter yang benar ini. Insert data jarak. Di sini insert data jarak sama dengan variabel jarak. Terus nilainya adalah 10. Berhasil. Kalau kita cek di sini, seharusnya dia ada penambahan data. Seharusnya di tabel jarak sekarang ada penambahan data. Nilainya adalah 10. Masuk dia 10. Kalau saya masukkan misalkan 222, 222. Nah, kalau saya refresh di sini, saya cek nilai terakhir, ada masuk. Ini. Artinya sudah bekerja fungsinya. Artinya sekarang kita tinggal menembak data dari Walkwi. Jadi kita tinggal menembak data dari Walkwi ke server tujuan. Nah, kita tembak ke server tujuan dengan melewatkan beberapa parameter ke fungsi insert jarak gitu kan. Biar enak ini saya sandingkan dia. Biar enak saya sandingkan dia agar bisa kelihatan itu perbedaannya, perbedaan nilainya kan. Walkwi-nya tadi mana? Ada walkwi. Ini. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Halo. Ini saya sandingkan dia nih. Biar biar kelihatan. Jadi saya buat dia agar apa namanya? Ah, jadi dia percobaan koneksi dulu gitu. Oh iya iya ada error sebentar. LED merah. Kita nggak pakai LED merah. Ini hapus aja nih. LED merah, LED merah nggak perlu hapus. Kita coba lihat. Nah, kita coba lihat. Dia percobaan koneksi dulu ya. Percobaan koneksi. Ketika dia berhasil, ah, masih mencari, berhasil 400. Dia kirim nilai 400, kirim nilai 399. Kalau kita refresh di database-nya di sini, seharusnya ada nilai masuk gitu. Ada nilai masuk yaitu nilai 400. Ini masuk dia. 400,399 ini ya. Ini kalau saya rubah nilainya misalkan 185 ya 184 lah ya. Kita refresh di sini artinya ada data masuk yaitu 185. Itu. Jadi udah bekerja dia. Udah berfungsi untuk fungsi pengiriman datanya udah bekerja gitu. Jadi kalau di tahapan begini sudah artinya project kita sudah jadi itu. Kalau untuk dipindahkan ke real device-nya ya kita tinggal download untuk source code-nya aja gitu. Kita tinggal download doang untuk source code-nya yaitu save download as project. Itu. Dah, jadi dia itu. Jadi project ini nanti yang selanjutnya tinggal kita pindahkan ke perangkat mikro. Ah, jadi cuman gitu doang. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ya teman-teman ya. Ya, ya. Halo Mas, ya.
Enggak. Halo, enggak begitu kedengaran, Mas. Halo, Mas Aldi. Halo. Jadi ya betul ya. Source code jangan dihafal, Mas. Saya jangan dihafal, Pak. Nanti memori Anda full gitu. Untuk source code itu percayakan pada ahlinya, Google. Percayakan pada ahlinya Google, ChatGPT, Bing, Dart. Ya itu tugas mereka untuk hafal coding gitu. Tugas kita bukan buat hafal coding, tapi memahami daripada setiap baris codingannya itu gitu loh. Jadi dan kita harus sering-sering latihan sebenarnya supaya supaya sering-sering dapat masalah gitu. Ketika kita menemukan masalah, semakin banyak masalah yang kita temui dan kita mencoba menyelesaikan daripada setiap masalah itu, maka semakin banyak juga pemahaman kita gitu. Makin luas juga pemahaman kita tentang bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan di dalam IoT gitu. Jadi kalau saya memang harus dimulai dari ngoprek gitu. Harus dimulai dari ngoprek biar ketemu masalah, kemudian kita coba untuk menyelesaikan masalah itu. Gitu. Karena ada hal-hal tertentu memang yang kita tidak dapat kalau kita tidak dicoba gitu. Kalau cuma sekedar baca artikel, tutorial, kalau tidak dicoba ya ada sesuatu yang tidak kita temui di tutorial gitu. Kita dapatnya nanti memang ketika kita sudah ngoprek itu ya masalah-masalah ada masalah dari sisi library-nya, ada masalah dari sisi codingannya begitu. Jadi memang harus dicoba sih menurut saya eh, biar nanti ketemu masalah. Nah, masalah itu nanti yang melatih kita untuk bagaimana melakukan problem solving gitu. Menurut saya seperti itu sih. Silakan ya teman-teman kalau ada pertanyaan boleh dong di on cam. Nanti saya coba bantu jawab. Jadi ini nanti rekaman ada ya. Nanti untuk rekamannya juga ada nanti bisa dinonton sama oleh teman-teman. Nanti bisa dicek di channel YouTube saya ya Zulkifli Said. Nanti di sana teman-teman bisa apa namanya? Bisa dinonton, kemudian teman-teman nanti juga bisa praktekkan juga gitu. Nah, ini baru dari sisi IoT-nya. Nanti dari sisi security-nya beda lagi gitu. Kalau dari sisi security-nya, bagaimana kita melakukan enkripsi pada suatu device IoT, bagaimana agar data kita itu misalkan dirahasiakan gitu. Nah, jadi kalau waktu di pelatihan kemarin kan saya sudah sempat ilustrasikan itu. Misalkan kalau kita punya sensor untuk mengirim data-data kandungan minyak bumi yang ada di suatu daerah misalkan. Nah, data-data ini kan data-data yang rahasia perusahaan gitu. Bagaimana agar data-data ini misalkan kalau diretas, diintercept sama hacker, dia tidak bisa melihat secara telanjang gitu apa sih isi datanya gitu kan. Nah, kita bisa menerapkan metode enkripsi di sana. Jadi hanya end device doang yang bisa membaca data yang ditransmisikan. Jadi dari perangkat IoT device-nya setelah melakukan pengambilan data sensor dienkripsi datanya. Jadi bukan dikirim dalam bentuk plain text kayak tadi. Itu tadi kan dikirim datanya dalam bentuk telanjang gitu, bulat dia. Jadi kalau ada hacker yang mengintercept suatu paket, nah dia bisa melihat itu isinya. Jadi idealnya teman-teman di dienkripsi dulu gitu, biar biar dia tidak telanjang datanya. Setelah ditransmisikan, barulah si penerima dalam hal ini si server yang punya key-nya untuk membuka daripada data itu di decrypt sama dia karena dia punya kuncinya gitu. Jadi untuk implementasinya ya macam-macam. Apakah teman-teman nanti mengimplementasi apa enkripsi simetris atau menggunakan asimetris gitu. Ada bisa pakai enkripsi simetris atau asimetris ya. Bedanya kalau simetris antara si pengirim dan penerima kuncinya sama. Satu kunci dipakai buat encrypt, terus kuncinya juga dipakai buat decrypt gitu.
Tapi ada juga yang modelnya asimetris, artinya si kunci kunci key untuk mengunci data sama key untuk membuka data beda. Beda dia. Contohnya kayak SSL itu kan pakai asimetris ya. SSL ya. HTTPS itu kan pakai asimetris dia. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Halo, kita boleh diskusi ya untuk sisa waktunya ini. Jadi, halo, ada pertanyaan mungkin? Silakan. Mbak Rini Setiawati. Selamat malam, Mbak Rini. Ya, jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, eh, mungkin kita Boleh bisa. tanya, Ya, Pak? oh ya, siap, siap Pak Lilik. Ya, silakan Ya, Pak Lilik. ya. Saya dulu pernah ada permintaan dari PDAM. Cuman karena waktu itu kan saya belum kenal IoT, Pak ya. Masih pakai, saya kan orang PLC, Pak. Gitu. Ya, Nah, ini kalau pakai IoT kan untuk eh, apa namanya, membaca volume, apa namanya, eh, volume dari debit air gitu di rumahan. Di rumahan data itu dikirim ke kantor pusat PDAM. Nah, itu dia kan eh, yang di lapangan itu kan sensornya itu kan eh, dikirim pakai GPS, pakai apa namanya, pakai kartu Pak ya, pakai apa namanya, SIM, ya. kartu SIM Pak Oh, ya, jaringan GSM Pak. GSM ya. Ya, Bisa jaringan di GSM. ya, Pak, kasih ada sampelnya nggak Pak, saya apa namanya, dan dari sisi keamanannya seperti apa juga untuk pengiriman data itu, apakah bisa pakai Oh, di ya. enkripsi dari lapangan ke sana ke kantornya gitu. Itu Ya, Mas. Keren. eh jadi saya tidak ada demonya Pak di sini, tapi mungkin saya bisa jelaskan ya. Eh, jadi kalau pakai jaringan seluler juga bisa. Jadi Bapak nanti bisa pakai SIM 800L. Kok pernah dengar Pak SIM 800? Jadi SIM 800 ini dia Belum pernah bukan Pak ya. WiFi dia, bukan bukan melalui WiFi, bukan melalui jaringan WiFi, tapi dia menggunakan jaringan seluler gitu. Jadi harus ada dial up dulu gitu. Ya Jadi dia SIM sewa gitu Pak. jadi SIM Sewa 800 paket. ya. Jadi SIM 800-nya dia harus dial up agar bisa terhubung koneksi internet. Nah, setelah dia terhubung, barulah selanjutnya sama metodenya dengan tadi, sama. Cara pengirimannya sama lewat protokol HTTP juga. Tapi yang membedakan nanti proses dial up-nya beda. Kalau dial up-nya yang tadi itu kan dia mencoba untuk terhubung ke jaringan WiFi yang ada di suatu tempat. Nah, jadi dia makanya di awal kita definisikan aman apa nama akses pointnya, apa nama passwordnya. Karena setelah dia mencoba untuk terhubung ke jaringan WiFi itu dapat internet baru dia bisa ngirim data. Nah, bedanya kalau SIM 800L nanti dia dial up dulu, Pak. Nah, istilahnya kalau GSM itu nanti dia dial up. Dia dial up dulu pakai SIM 800. Setelah proses dial up-nya ini berhasil, nanti dia dapat IP public, barulah melalui IP tersebut itu kita bisa terhubung ke internet. Jadi secara teknis proses pengirimannya sama, tapi yang membedakan di sini adalah medianya. Kalau satu pakai WiFi, satu pakai jaringan seluler SIM 800 gitu.
Jadi saya coba tuliskan, nanti Bapak coba cari SIM 800L itu. Jadi enggak sulit itu, dial up-nya enggak sulit. Itu seluler seluler itu nanti kalau mamanya ada apa namanya data yang mamanya terputus jaringan gitu, Pak. Itu dia dia bisa nyimpen meng-record gitu, Pak ya. Ya Oh, data yang baru terkirim gitu. kalau itu harus ada, kalau tam kalau 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 yang tadi itu ngirim aja Pak. Misalkan kalau terjadi gangguan koneksi ya hilang dia datanya. Misalkan koneksi putus selama 1 jam, ya kita hilang selama 1 jam itu data yang ditransmisikan di jam itu kita hilang, lost dia. Jadi untuk mensiasati agar data itu tidak hilang, kita logger dulu gitu, kita logging dulu. Misalkan pakai SD card kan, disimpan dulu untuk sementara, misalkan 1 hari. Setelah itu di erase lagi datanya. Kalau memang kalau memang data yang mau dikirim ini harus betul-betul real time gitu, harus betul-betul gak ada data loss gitu. Cuman ada kondisi tertentu kita hanya pengen tahu data terakhir gitu. Jadi yang data loss enggak masalah, tapi yang penting kita tahu apa data terakhirnya gitu. Karena IoT ini kan ngirim terus dia, jadi kita bisa tahu data terakhir perkembangan data seperti apa gitu. Tapi kalau memang mau data yang real time, jangan ada data loss ya disiasati gitu. Misalkan disimpan dulu ke dalam SD card gitu. Biar kalau ada data loss, artinya kita masih punya cadangan datanya di dalam SD card gitu. Kalau tidak ada penyimpanannya dikirim begitu saja ya loss dia. Kalau loss ya hilang dia gitu. Seperti itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, siap. Eh, eh. Eh, Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya bisa kirim nomor WA saya. Nanti silakan di Japri biar saya bisa invite di komunitas pengguna Linux ya. Kebetulan saya ketua komunitas pengguna Linux dan tiap minggu sebenarnya kita bikin event webinar. Nanti teman-teman yang belum sempat registrasi di event webinar ini nanti bisa Japri saya biar saya invite di grup. Nanti di sana kita sering aktif sharing lah. Nanti termasuk juga misalkan kalau ada materi-materi yang perlu kita tindak lanjuti lagi nanti bisa kita agendakan lagi di sesi berikutnya ya. Oke, ada teman-teman ada lagi pertanyaan mungkin? Jadi nanti untuk rekaman bisa dinonton ya, dinonton ulang misalkan nanti saya kirim di grup gitu atau bisa dipantau ya di channel YouTube saya nanti saya akan follow up nanti di sana. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya. Jadi yang saya ingin sampaikan di malam hari ini terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktu dan merdeka, merdeka, merdeka ya. Eh, jadi eh, merdeka ya. Kita rayakan 17 Agustus kita dengan menuntut ilmu. Eh, Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.